Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firdaus dari Lokal 21C Manajemen Dakwah. Pada kali ini saya akan menyajikan dan menjelaskan mind mapping untuk memenuhi final tes manajemen dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS. Berikut mind mapping yang telah saya buat, membahas tentang budaya organisasi dalam manajemen dakwah, pengorganisasian lembaga dan kegiatan dakwah, uraian pekerjaan dan hierarki kerja, kewenangan dan tanggung jawab, memimpin dan menggerakkan kegiatan organisasi dakwah, dan yang terakhir, motivasi dan pengaruh pimpinan. Adapun poin-poin dari materi budaya organisasi dalam manajemen dakwah, yaitu yang pertama, manfaat perencanaan, yang kedua, jenis-jenis perencanaan dakwah, yang ketiga, sasaran dasar perencanaan dakwah, dan yang terakhir, sisi kelemahan sebuah perencanaan dakwah. Baik, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu budaya organisasi dalam manajemen dakwah. Setiap organisasi memiliki budaya organisasi yang berfungsi untuk membentuk aturan atau pedoman dalam berpikir dan bertindak dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini berarti budaya organisasi yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik. Dalam perkembangannya, budaya akhirnya memberikan ide-ide kreatif terhadap sebuah aktivitas seseorang. Ketika ide-ide kreatif yang direalisasikan dalam suatu aktivitas di sebuah organisasi, maka muncul menjadi sebuah budaya organisasional. Manfaat perencanaan dakwah. Menurut Munir dan Wahyu Ilaihi, bahwa ada beberapa manfaat yang dapat diraih dengan melakukan perencanaan dakwah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat memberikan batasan tujuan sehingga mampu mengarahkan dai secara tepat dan maksimal. Yang kedua, menghindari penggunaan secara sporadis sumber daya insani dan menghindari pula benturan di antara aktivitas dakwah yang tumpang tindih. Yang ketiga, dapat melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problem dan merupakan sebuah persiapan dini untuk memecahkan masalah dakwah. Yang keempat, merupakan usaha untuk menyiapkan kader dai dan mengenal fasilitasi, potensi, dan kemampuan umat. Dan yang terakhir, dapat melakukan pengorganisasian dan penghematan waktu dan pengelolaannya secara baik. Jenis-jenis perencanaan dakwah. A. Rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis merupakan rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi, yaitu menentukan sasaran umum organisasi dan berusaha menempatkan organisasi tersebut ke dalam lingkungannya. Yang B. Rencana jangka pendek dan jangka panjang. Rencana jangka pendek adalah rencana dengan asumsi kerangka waktu paling tidak selama 1 tahun. C. Rencana yang mengarahkan dan rencana khusus. Rencana khusus adalah sebuah rencana yang telah dirumuskan dengan jelas serta tidak menyediakan ruang bagi interpretasi. D. Rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai adalah rencana yang digunakan sekali saja, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan situasi khusus dan diciptakan sebagai respons terhadap keputusan yang tidak terprogram yang diambil oleh para manajer. Sasaran dasar perencanaan dakwah. Dalam penggunaannya, diorientasikan pada hasil-hasil yang dikehendaki, misalnya bagi dai, madu'u, atau masyarakat. Sasaran itulah yang memberi arah bagi semua keputusan manajemen dan merupakan sebuah kriteria yang digunakan untuk mengukur prestasi aktual. Inilah yang disebut dengan dasar perencanaan. A. Rutinitas sasaran secara sepintas. Boleh jadi aktivitas organisasi dakwah itu hanya bertujuan pada konteks ubudiyah atau vertikal saja yang sasarannya keimanan. B. Sasaran yang ditetapkan. Dakwah sasaran yang ditetapkan adalah pernyataan-pernyataan resmi organisasi agar dipercaya oleh publik sebagai sasarannya. C. Cara tradisional menetapkan sasaran dakwah. Penetapan sasaran tradisional adalah sasaran ditetapkan, kemudian diklasifikasikan menjadi sub-sasaran. Sisi kelemahan sebuah perencanaan dakwah. Sebuah perencanaan tidak selamanya baik untuk dijalankan. Paling tidak ada sisi negatif yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan. Argumen-argumen ini dapat memperkuat statement, yaitu perencanaan dapat menciptakan sebuah kekakuan, rencana tidak dapat dikembangkan bagi suatu lingkungan yang dinamis, rencana-rencana formal tidak dapat menggantikan intuisi dan kreativitas. Yang terakhir, rencana memusatkan perhatian para manajer pada persaingan. Memasuki materi yang kedua, yaitu pengorganisasian lembaga dan kegiatan dakwah. Poin-poinnya yaitu bentuk-bentuk organisasi dakwah, desain pengorganisasian, strategi dan struktur dakwah,
komunikasi dan desain organisasi, dan yang terakhir tujuan pengorganisasian. 2. Pengorganisasian lembaga dan kegiatan dakwah. Bentuk-bentuk organisasi dakwah antara lain adalah spesialisasi kerja. Manajemen spesialisasi kerja diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang ditekuninya, dan tugas-tugas organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan terpisah atau pembagian kerja. Yang kedua ada keterampilan konseptual, conceptual skill, yaitu kemampuan analisis umum, berpikir nalar, kepandaian dalam membentuk konsep, serta konseptualisasi hubungan yang kompleks dan berarti. 2. Kreativitas dalam mengembangkan ide serta pemecahan masalah, kemampuan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa dan kecenderungan-kecenderungan yang dirasakan, mengantisipasi perubahan-perubahan dan melihat peluang, serta masalah-masalah potensial. Yang ketiga ada departementalisasi dakwah. Setelah unit kerja dakwah dibagi-bagi melalui spesialisasi kerja, maka selanjutnya diperlukan pengelompokan pekerjaan-pekerjaan yang diklasifikasikan melalui spesialisasi kerja, sehingga tugas yang sama atau mirip dapat dikelompokkan secara bersama-sama sehingga dapat dikoordinasikan. Yang keempat ada rantai komando. Rantai komando adalah sebuah garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkat atas organisasi terus sampai tingkat paling bawah dan menjelaskan hasil kerja dakwah ke departemen masing-masing. Dan yang terakhir, rentang kendali. Rentang kendali merupakan konsep yang merujuk pada jumlah bawahan yang dapat disupervisi oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Walaupun pada sejarah manajemen belum ada standarisasi yakni tak ada kesepakatan ideal tertentu, namun dapat diukur dari tingkatan dalam organisasi. D. Desain pengorganisasian. Desain organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Pengertian yang jelas tentang desain organisasi oleh beberapa ahli sebagai berikut. Desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. Desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. C. Strategi dan struktur dakwah. Pengertian strategi dakwah. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana teknik atau cara operasional. Pentingnya strategi dakwah adalah untuk mencapai tujuan. Sedangkan pentingnya suatu tujuan adalah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus perhatian dari ahli dakwah memang penting untuk ditujukan kepada strategi dakwah. Karena berhasil tidaknya kegiatan dakwah secara efektif banyak ditentukan oleh strategi dakwah itu sendiri. Struktur ilmu dakwah. Struktur ilmu dakwah akan berkaitan dengan pemberian kerangka sumber filosofis, teoritis, dan teknis mengenai unsur-unsur dakwah, konteks dakwah, dan interaksi antara unsur-unsur yang melahirkan problema dakwah sebagai kajian macam-macam ilmu tersebut menjadi salah satu isi penjelasan epistemologi kurikulum kependidikan dakwah sebagai bagian dari proses dakwah. D. Komunikasi dan desain organisasi. Penggunaan teknologi informasi sangat mempengaruhi cara anggota organisasi dakwah dalam berkomunikasi, menyampaikan informasi dan dalam menyampaikan aktivitas mereka. Komunikasi dan pertukaran informasi di antara anggota organisasi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kondisi ini berarti bahwa organisasi-organisasi dakwah tidak lagi hanya menopang dan mempermudah informasi dan kegiatan-kegiatan kerja dakwah secara horizontal dan vertikal. Dengan kata lain, para dai dapat mengakses informasi kapan dan dimanapun. Tujuan pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian adalah agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap organisasi dapat meningkatkan keterampilannya secara khusus atau spesialisasi dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan. Tujuan organisasi harus dapat diterima oleh para anggota. Apabila tujuan organisasi itu dapat diterima oleh para anggota, hal ini berarti peran anggota organisasi mempunyai keyakinan bahwa tujuan pribadi mereka pun akan dapat tercapai sehingga tujuan mereka dapat dengan mudah digerakkan. Manajemen. Menurut Robbins, memiliki beberapa fungsi yang harus dilakukannya dalam mengelola organisasi.
yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga kepemimpinan, dan yang terakhir keempat pengendalian. Sekarang kita memasuki materi yang ketiga, yaitu uraian pekerjaan dan hierarki kerja. Poin-poinnya adalah manajemen puncak, manajemen tingkat menengah, dan manajemen lini pertama. Tingkatan-tingkatan dalam manajemen. Yang pertama adalah manajemen puncak atau top management. Pada tingkatan pertama akan muncul istilah manajemen puncak dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah top management. Manajemen puncak merupakan level paling atas di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi dan eksekutif yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen. Bentuk tugas dan juga fungsi dari para manajer di tingkat manajer puncak ini adalah sebagai berikut. Yang pertama menentukan tujuan perusahaan. Yang kedua perumusan tujuan biasanya dalam bentuk target atau dipakai istilah target untuk mendefinisikan tujuan perusahaan tersebut. Yang ketiga membuat kerangka rencana dan kebijakan perusahaan. Yang keempat sedangkan mengenai kebijakan perusahaan. Yang kelima mengorganisir kegiatan dan pekerjaan. Yang keenam mengumpulkan dan mengatur sumber daya. Yang ketujuh bertanggung jawab terhadap keberlangsungan perusahaan. Dan yang terakhir penghubung perusahaan dengan dunia luar. Tingkatan yang kedua adalah manajemen menengah atau middle management. Pada tingkatan manajemen yang kedua disebut dengan istilah manajemen menengah dan dalam bahasa Inggris disebut middle management. Manajemen menengah pada dasarnya bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama yang dibahas di bawah. Siapa saja yang menjalankan profesi di bagian manajemen menengah bertanggung jawab untuk membawahi dan juga mengarahkan kegiatan-kegiatan manajer lain dan juga para karyawan yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Sehingga tugas dan tanggung jawab dari manajemen menengah mencakup banyak hal dan menyentuh semua bagian dalam tubuh perusahaan. Sedangkan untuk detail tugas dan fungsi dari manajemen menengah ini antara lain, yang pertama memahami semua tugas dan tanggung jawab serta tujuan perusahaan yang sudah dirumuskan oleh manajemen puncak untuk kemudian disampaikan ke manajemen di bawahnya dan seluruh karyawan suatu perusahaan. Yang kedua melakukan pengawasan terhadap kinerja dari karyawan yang berada di departemen maupun divisi yang dipimpin. Yang ketiga, melaksanakan semua rencana kerja dan rencana apapun yang disusun oleh pihak-pihak di manajemen puncak. Tingkatan yang ketiga yaitu manajemen tingkatan lini pertama atau low level management. Manajemen lini pertama atau low level management adalah tingkatan manajemen yang berada paling rendah dalam suatu organisasi perusahaan. Tugas mereka adalah memimpin dan mengawasi performa tenaga kerja operasional. Oleh karena itu, manajemen tingkat pertama ini akan lebih mengandalkan kemampuan teknikal dan kemampuan komunikasinya. Berbagai tugas dan fungsi dari manajemen tingkat pertama ini adalah: yang pertama, mempelajari dan memahami seluruh masalah serta keluh kesah para pekerja operasional sebelum pada akhirnya dilaporkan pada manajemen tingkat menengah. Yang kedua, mampu menjaga kondisi kerja yang baik dan mampu menjaga hubungan kerja yang sehat antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, menyediakan fasilitas lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk para pekerja. Dan yang keempat, memberikan bantuan pada manajemen tingkat menengah dalam hal merekrut dan menyeleksi calon pekerja sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, kelima, berkomunikasi, mendengarkan saran, dan memberikan motivasi pada para karyawan. Materi selanjutnya yaitu materi keempat, kewenangan dan tanggung jawab. Poin-poinnya di antaranya adalah jenis-jenis wewenang, batas-batas wewenang, dan ragam bentuk tanggung jawab. Jenis-jenis dan batas-batas wewenang. Yang pertama kita bahas adalah jenis-jenis wewenang. Jenis-jenis wewenang di antara lain adalah kewenangan lini atau line authority. Kewenangan lini adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua ada kewenangan staff atau staff authority. Kewenangan staff adalah mereka yang ditunjuk untuk membantu bagian-bagian dalam suatu organisasi yang memiliki kewenangan lini. Dan yang terakhir kewenangan fungsional, functional authority. Kewenangan fungsional adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu dalam organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staff, namun juga dikarenakan tugasnya sehingga diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Yang kedua yaitu batas-batas wewenang. Batas-batas yang ditentukan ini berkaitan atau ditentukan dengan objek atau materi tentang apa. Yang kedua, batas-batas ditentukan oleh wilayah. Daerah disebut dengan istilah ratione loci tentang wilayah atau daerah. Tidak berwenang ratione loci ditentukan oleh masa tertentu, bila mana kapan berlakunya kewenangan itu.
tentang waktu atau kapan bila mana alat administrasi negara membuat keputusan melampaui batas waktu wewenang yang dilakukan. Ragam bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab kepada Tuhan manusia merupakan salah satu dari banyaknya bukti makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Rasa tanggung jawab manusia sebagai ciptaan kepada Tuhan adalah dengan selalu bersyukur dan menjaga semua nikmat yang telah diberikannya, serta senantiasa untuk mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan Tuhan. Tanggung jawab kepada diri sendiri menanamkan sikap tanggung jawab pada diri sendiri dapat mencerminkan karakter diri kita. Tanggung jawab kepada keluarga. Bertanggung jawab dalam keluarga adalah dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat sebagai makhluk sosial, tentunya kita memiliki tanggung jawab dalam lingkungan dan masyarakat. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Ada empat, yaitu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, mencintai tanah air dengan melestarikan bahasa dan seni budayanya, menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan selalu mencintai semua produk-produk buatan dalam negeri. Memasuki materi kelima, yaitu memimpin dan menggerakkan kegiatan organisasi dakwah. Poin-poinnya adalah penggerakan dakwah, pemberian motivasi, melakukan bimbingan, menjalin hubungan, dan penyelenggaraan komunikasi. Memimpin dan menggerakkan kegiatan organisasi dakwah. Dalam kegiatan dakwah, penggerakan dakwah merupakan inti dari manajemen dakwah, karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan. Dalam penggerakan dakwah ini, pimpinan menggerakkan semua elemen untuk melakukan semua aktivitas dakwah yang telah direncanakan. Penggerakan dakwah merupakan salah satu dari fungsi manajemen, yaitu seluruh proses pemberian motivasi kerja para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Penggerakan dakwah adalah suatu proses pemberian motivasi, pengarahan dan bimbingan kepada para pelaksana dakwah. Penggerakan, komunikasi dan organisasi serta penerapan dan pengembangan kepemimpinan dakwah. Sasaran dan tujuan pergerakan dakwah, yaitu sasaran daripada penggerakan untuk mendapatkan ketaatan disiplin, kepatuhan dan kesediaan dari orang-orang lain untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang diberikan. Tujuan daripada penggerakan adalah supaya manajemen berhasil secara efektif dan efisien. Langkah-langkah penggerakan dakwah. Dalam penggerakan dakwah terdiri dari beberapa langkah berikut. Yang pertama ada pemberian motivasi atau motivating. Istilah motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin, yakni mover yang berarti menggerakkan, to move. Motivasi adalah proses menjelaskan intensitas, arah, ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen utama dalam definisi ini adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Pemberian motivasi dapat berupa pengikutsertaan dalam pengambilan keputusan, pengakuan penghargaan terhadap sumbangan yang telah diberikan, suasana yang menyenangkan, dan penempatan yang tepat dan pendelegasian wewenang. Langkah yang kedua yaitu pembimbingan atau directing. Bimbingan dapat diartikan sebagai tindakan pemimpin dakwah yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana dan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan. Komponen bimbingan dakwah adalah nasihat untuk membantu para dai dalam melaksanakan perannya, serta mengatasi permasalahan dalam menjalankan tugasnya. Adalah memberikan perhatian terhadap setiap perkembangan para anggotanya, memberikan sebuah dorongan, memberikan nasihat yang berkaitan dengan tugas dakwah yang bersifat membantu, dan yang terakhir memberikan bantuan atau bimbingan kepada semua elemen dakwah. Langkah ketiga yaitu menjalin hubungan atau coordinating. Hubungan antar anggota dalam sebuah organisasi merupakan aspek penting untuk memenuhi kebutuhan mereka yang bersifat non-materi atau kejiwaan spiritual. Jika kebutuhan spiritual ini dapat terpenuhi, akan mendorong dan memotivasi anggota untuk bekerja lebih optimal. Sebuah tim merupakan kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Secara mendasar terdapat beberapa alasan mengapa diperlukan hubungan antar kelompok, yaitu yang pertama keamanan, yang kedua status, yang ketiga pertalian, dan yang keempat kekuasaan, dan yang kelima adalah prestasi baik. Langkah yang keempat yaitu penyelenggaraan komunikasi atau communicating. Komunikasi adalah suatu proses sosial yang mempunyai relevansi terluas dalam memfungsikan setiap kelompok, organisasi, atau masyarakat. Komunikasi antar pimpinan dakwah dengan para pelaksana itu dapat berjalan dengan efektif apabila diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memilih informasi yang akan dikomunikasikan. Yang kedua, mengetahui cara-cara menyampaikan informasi. Menurut Eric Wagner, terdapat 4 hambatan yang sering terjadi dalam komunikasi, yaitu yang pertama ada hambatan proses, yang kedua hambatan fisik, yang ketiga hambatan sematik, dan keempat hambatan psikososial.
Kita memasuki materi yang terakhir, yaitu motivasi dan pengaruh pimpinan. Adapun poin-poinnya antara lain: pertama, pengendalian dakwah; yang kedua, unsur dan proses pengendalian manajemen dakwah; yang ketiga, fungsi pengendalian dakwah; yang keempat, efektivitas manajerial; yang kelima, produktivitas organisasi; yang keenam, evolusi dakwah; dan yang ketujuh adalah evaluasi perencanaan dakwah. Pengendalian dakwah. Dalam organisasi dakwah, penggunaan prosedur pengendalian ini diterapkan untuk memastikan langkah kemajuan yang telah diraih sesuai dengan sarana dan penggunaan sumber daya manusia secara efektif. Pengendalian juga dapat dimaksudkan sebagai sebuah kegiatan mengukur penyimpangan dari prestasi yang direncanakan dan menggerakkan tindakan korektif. Unsur-unsur dasar pengendalian dakwah, yaitu ada sebuah standar spesifikasi prestasi yang diharapkan, sebuah pengukuran proses real, sebuah laporan penyimpangan pada unit pengendali, seperangkat tindakan yang dapat dilakukan pengendali untuk mengubah prestasi mendatang jika yang sekarang kurang memuaskan, dan yang terakhir, dalam tindakan unit pengendali gagal membawa prestasi nyata yang kurang memuaskan ke arah yang diharapkan. Adapun proses pengendaliannya antara lain: tolak ukur kinerja dakwah yang mencerminkan lembaga atau organisasi yang berjalan secara efisien, efektif, dan produktif. Sebuah kebijakan yang menentukan tolak ukur tersebut, apresiasi atau sumber daya yang dimiliki oleh lembaga dakwah. Unsur-unsur pengendalian manajemen dakwah. Pengendalian manajemen dakwah lebih bersifat komprehensif, di mana lebih mengarah pada upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi tercapai. Dalam hal ini, unsur-unsur yang terkait meliputi detektor, selektor, efektor, dan komunikator. Unsur-unsur tersebut satu sama lain akan saling berkaitan yang akan membentuk suatu jalinan proses kerja. Bagi organisasi dakwah, dalam melakukan pengendalian perlu adanya sebuah acuan normatif yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Proses pengendalian ini bekerja ketika detektor mencari informasi tentang aktivitas dakwah. Proses pengendalian manajemen dakwah. Pada dasarnya, proses pengendalian manajemen dakwah yang efektif itu bersifat formal. Namun pada realitasnya, pengendalian informal lebih dominan. Bahwa proses pengendalian manajemen merupakan sebuah tahapan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yang terdiri dari pemrograman. Pada tahapan ini, organisasi dakwah menentukan program-program yang akan dilaksanakan dan memperkirakan sumber daya dai yang akan dialokasikan untuk setiap program dakwah yang telah ditentukan. Yang kedua adalah penganggaran atau budgeting, merupakan rencana yang terorganisir dan bersifat menyeluruh yang dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi aktivitas dakwah dan pengadaan sumber daya suatu perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang. Fungsi pengendalian dakwah. Secara spesifik, pengendalian dakwah ini dibutuhkan untuk menciptakan suatu mutu dakwah yang lebih baik, dapat menciptakan sebuah siklus yang lebih cepat, untuk mempermudah pendelegasian dai dan kerja tim. Elemen yang perlu diperhatikan untuk peningkatan strategi dan efektivitas organisasi dakwah meliputi antara lain: yang pertama, pengembangan profesionalitas; yang kedua, hubungan interpersonal, homofili, kredibilitas, dominasi, dan submisi. Efektivitas manajerial. Secara umum, manajemen dakwah yang efektif itu harus dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat menentukan visi, misi, dan sasaran jangka panjang dakwah. Yang kedua, membuat rencana tahapan yang realistis dengan pengukuran kualitas pelaksanaan misi dakwah dalam yang berkesinambungan. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan daya inovasi sumber daya manusia atau dai, pemberdayaan dan peningkatan motivasi serta kualitas kinerjanya. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi dakwah yang terpadu. Dan yang terakhir, proses pengambilan keputusan dilaksanakan dengan memerhatikan aspirasi mat'u, proses dakwah, dan elemen yang terkait melalui komunikasi yang efektif dan efisien. Produktivitas organisasi. Produktivitas dakwah ini dapat diartikan sebagai kualitas strategi dakwah yang perlu untuk ditingkatkan agar dapat mendorong gerak organisasi itu sendiri. Prinsip-prinsip umum tersebut yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu: fokus utama dari usaha dakwah harus diorientasikan pada mat'u, kualitas dari kepemimpinan yang memenuhi syarat atau qualified, nilai dan perencanaan kualitas sudah diintegrasikan dalam strategi dakwah, memelihara sebuah kerjasama yang baik antar tim, dan yang terakhir, pemberdayaan sebuah tanggung jawab dan wewenang. Evaluasi dakwah. Evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni evaluasi terhadap perencanaan dan evaluasi terhadap program. Evaluasi terhadap perencanaan dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah program yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi serta tujuan atau tidak. Sedangkan evaluasi terhadap program dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan umat atau tidak.
Evaluasi dakwah merupakan alat untuk digunakan untuk mengukur suatu program atau kegiatan dakwah agar dakwah sesuai dengan rencana serta sesuai dengan target dan tujuan yang diinginkan oleh pelaku dakwah. Evaluasi dakwah adalah meningkatkan pengertian manajerial dakwah dalam sebuah program formal yang mendorong para manajer atau pemimpin dakwah untuk mengamati perilaku anggotanya lewat pengamatan yang lebih mendalam yang dapat dihasilkan melalui saling pengertian di antara kedua belah pihak. Yang terakhir adalah evaluasi perencanaan dakwah. Evaluasi terhadap perencanaan dakwah dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah program yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi serta tujuan atau tidak. Evaluasi ialah kegiatan penilaian terhadap suatu program yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, khususnya dakwah dari menentukan langkah dan program dalam menentukan visi dan misi organisasi dakwah, menentukan setiap sasaran, menentukan sarana prasarana atau media dakwah serta dai yang akan diterjunkan. Sekian penyampaian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.